Salam. Dari rangkaian pembahasan tentang dosa, Bapak Ibu ya, saya sudah bahas tentang ira, yaitu dosa kemarahan. Kali ini saya akan bahas mengenai superbia, Bapak Ibu ya, dosa kesombongan. Di akun TikTok yang lain saya bahas tentang invidia, dosa keiri hatian, Bapak Ibu ya. Apa itu sebetulnya superbia atau dosa kesombongan itu, Bapak Ibu? Ya, superbia itu adalah istilah Latin yang berarti kesombongan atau keangkuhan. Dan di dalam daftar 7 dosa yang mematikan atau the 7 deadly sins, ini dianggap sebagai dosa yang paling mendasar ya, sekaligus yang paling berbahaya. Banyak tradisi teologis itu menyebut sebagai ibu dari segala dosa, the mother of all sins. Karena kesombongan sering menjadi akar yang memicu dosa-dosa lainnya, Bapak Ibu. Makna dosa atau makna dasar dari dosa superbia ini apa sebetulnya? Secara sederhana, superbia itu adalah sikap hati atau pikiran yang pertama, mengagungkan diri sendiri secara berlebihan. Menolak tunduk kepada Allah karena merasa cukup atau lebih hebat darinya banget. Menganggap diri lebih unggul dari orang lain, sehingga merendahkan atau meniadakan nilai orang lain. Ini yang sering terjadi, Bapak Ibu. Kata superbia berasal dari super, di atas, dan bio atau hidup, yang secara harfiah itu berarti hidup di atas. Maksudnya menempatkan diri di atas orang lain atau bertahan di atas Tuhan. Coba, apa saja bentuk-bentuk dari superbia ini, Bapak Ibu? Kesombongan tidak selalu terlihat sebagai cukup congkak terang-terangan. Dalam teologi moral, superbia bisa muncul dalam bentuk apa, Bapak Ibu? Bisa muncul secara terang-terangan atau overt ya, membanggakan diri, meremehkan orang lain, menganggap semua keberhasilan murni hasil usaha pribadi. Ini bisa juga terselubung atau cover, merasa lebih rohani atau lebih rendah hati dibanding orang lain. Ironisnya, ini pun bentuk kesombongan, Bapak Ibu. Merasa lebih rendah hati dari orang lain. Rendah hati itu, kerendahan hati itu bukan kesombongan, tapi merasa lebih rendah hati daripada orang lain itu kesombongan. Rohani menganggap kedekatan dengan Tuhan sebagai alasan untuk memandang rendah orang yang dianggap kurang beriman. Dari mana akarnya ini? Dari mana sumbernya? Apa kata Alkitab tentang ini? Kesombongan itu adalah dosa yang pertama kali muncul ya, bahkan sebelum manusia jatuh, Bapak Ibu ya. Contohnya di kejatuhan Lucifer ya, di Yesaya 14 ayat 12 15 nih, ayat yang paling terkenal tentang Lucifer ya. Di Yeskiel 28 17 juga ada ya. Kesombongan itu membuat malaikat ini ingin menyaingi Allah, Bapak Ibu. Kejatuhan manusia, Kejadian 3 ayat 5-6. Ular membujuk Hawa dengan janji, kamu akan menjadi seperti Allah. Apa akibatnya superbia ini? Sudah jelas, memisahkan dari Allah. Karena kesombongan itu menolak ketergantungan kepadanya, merusak relasi dengan sesama, menimbulkan iri, persaingan, perpecahan, Bapak Ibu, mengaburkan realitas diri. Orang yang sombong kehilangan kemampuan untuk melihat kelemahan dan kebutuhan akan pertobatan. Itu. Nah, bagaimana cara mengatasinya ini, Bapak Ibu ya? Apa lawan dari superbia ini, Bapak Ibu? Kebajikan yang melawan superbia itu adalah kerendahan hati atau humility, Bapak Ibu ya. Kerendahan hati ini yang melawan superbia. Tapi merasa lebih rendah hati dari orang lain, itu justru superbia, Bapak Ibu.
Apa itu? Mengakui bahwa semua yang kita miliki itu berasal dari Tuhan. 1 Korintus 4 ayat 7. Menganggap orang lain itu lebih utama dari diri kita sendiri. Tidak egois nih Bapak. Filipi 2 ayat 3 ini. Dan bersedia menerima koreksi dan belajar dari kritik. Ini penting. Apa lalu peta perkembangan dari dosa superbia ini? Seperti diagram pertumbuhan pohon kesombongan dari benih kecil yang nyaris tidak terlihat sampai menjadi pohon besar yang membuahkan berbagai dosa. Ini seperti yang kemarin saya jelaskan di dosa kemarahan. Dosa kesombongan ini juga punya satu tahapan, Bapak Ibu. Apa tahapannya? Tahap pertama adalah benih kesombongan. Benih lagi, Bapak Ibu. Merasa aman karena prestasi atau kepemilikannya. Aku bisa kok, karena aku ini pinter kok, aku kuat kok. Mencari pengakuan, Bapak Ibu. Ingin dipuji dan diperhatikan. Perbandingan halus misalnya, diam-diam menilai diri sendiri lebih baik dari orang lain. Nah, ini bahaya. Contoh Alkitabnya ya, Raja Saul dari awal permintaannya itu rendah hati, tapi mulai mencari kehormatan pribadi. 1 Samuel 15 ayat 12 bisa dibaca. Tahap berikutnya Bapak Ibu, pertumbuhan akar. Kesombongan mulai mengakar di hati. Mulai menolak kritik. Mulai sulit menerima masukan. Mulai mengabaikan sumber berkat. Lupa bahwa kemampuan itu datang dari Tuhan. Identitas terikat pada pencapaian Bapak Ibu. Ya, harga diri runtuh jika gagal. Ngeyel Bapak Ibu. Contohnya, usia yang awalnya setia, tetapi ketika menjadi kuat hatinya meninggi. 2 Tawarik 26 ayat 16. Tahap lanjutnya menjadi batang yang kokoh. Kesombongan menjadi pola hidup. Merendahkan orang lain secara terang-terangan. Menyadarkan diri pada kekuatan diri sendiri dalam mengambil keputusan. Merasa tidak membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, Nebukadnezar yang berkata, bukankah ini yang kubangun dengan kekuatanku, di dalam Daniel 4:30. Tahap lebih lanjut lagi, berbuah kesombongan ini. Buah kesombongan, superbia melahirkan dosa-dosa lain. Iri hati atau invidia timbul darinya karena ingin tetap di atas. Amarah atau ira, ini sudah saya bahas di TikTok yang lainnya. Saat harga diri tersinggung. Keserakan atau avaritia demi mempertahankan status, ini kemungkinan nantinya akan saya bahas juga ya. Kemalasan rohani, asidia, karena merasa tidak butuh pertumbuhan rohani, merasa cukup. Apa? Mau kok lagi tumbuh? Bertobat saja enggak. Contohnya, Farisi yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah pemungut cukai. Di Lukas 18 ayat 11. Ini contoh, Bapak Ibu. Tahap paling kronis tidak bisa dirubah lagi. Tahap pemisahan dari Allah. Puncak dari superbia adalah pemberontakan, Bapak Ibu. Menolak otoritas Allah. Menganggap dia pusat dari segala sesuatu. Kehidupan rohaninya menjadi kering. Meskipun tampaknya religius. Bahkan orang yang religius pun bisa seperti ini, Bapak Ibu. Contohnya ya, Lucifer yang ingin menyamai Allah. Ini jelas. Yesaya 14 ayat 14. Nah, selalu setiap saya bahas tentang hal-hal seperti ini, saya selalu berikan solusinya Bapak Ibu ya. Cara memutus rantai superbia bagaimana? Ya, setiap hari mempraktekkan diri untuk bersyukur kepada Tuhan, mengingat bahwa semua berasal dari Tuhan. Ini penting. Latihan menerima kritik dengan doa dan refleksi. Pelayanan tanpa nama, melayani tanpa mencari pengakuan, itu artinya. Dan yang penting, ini tipsnya Bapak Ibu. Hafalkan ayat pengingat ini, yaitu Yakobus 4 ayat 6. Allah
menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Sekian Bapak Ibu, semoga Tuhan memberkati.